sejarah kenapa jadi hadis maudhu itu cepat berkembang. Bisa kawan-kawan lihat ya, karena waktu itu terjadilah gejolak ya, bukan dari Nabi, tapi memang banyak orang-orang yang ingin membuat hadis supaya dikenal orang lain ya. Maka banyak sekali para sahabat yang dituduh memasukkan hadis ya. Jadi kalau konteksnya hadis itu melihat gejalanya karena memalsukan karena ada tujuan, maka pada masa itu sebenarnya lebih kepada politik ya. Jadi eh, ya karena ingin banyak sekali yang ingin eh, mengenalkan dirinya melalui hadis-hadis palsu. Nah, apa saja yang menyebabkan hadis palsu itu berkembang cepat pada masa tabi'in? Ya. Pertama, karena faktor politik. Peristiwa terbunuhnya Utsman yang menyelesaikan dipandang beberapa pihak menimbulkan beberapa kali perang antara Ali melawan Muawiyah, Ali melawan Aisyah, dan Ali melawan golongan Khawarij dan sebagainya. Ya. Banyak sekali materi-materi yang mungkin kawan-kawan bisa baca dalam sejarah, tapi jelasnya karena tujuan politik ya. Pertama, tujuan politik. Silakan Anda baca supaya paham apa politiknya. Kemudian yang kedua, karena ada permusuhan dari golongan zindik. Zindik adalah suatu istilah yang menyebut orang-orang yang punya rasa tidak senang atas kemajuan dan kemenangan Islam. Ya, jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan kemajuan dan kemenangan Islam, maka diistilahkan dengan zindik ya. Mereka berasal dari orang yang beragama Majusi, karena untuk tidak dapat melawan Islam secara fisik, maka mereka berpura-pura masuk Islam dengan tujuan merusak dari dalam. Bahasa kitanya munafik ya. Caranya bagaimana? Dibuatnya hadis palsu. Nah, kawan-kawan ketika membaca di internet hadis-hadis yang beredar, jangan cepat, sabar, lihat dulu. Silahkan baca terjemahannya, silahkan baca teksnya. Jangan-jangan dia membuat hadis palsu dan disebutkan saja dengan istilah hadis. Gampang aja Anda bikin hadis di internet, sebarkan ini hadis. Buku-buku sebarkan hadis ya. Bahkan bukan hanya 100 tapi ribu-ribu hadis palsu mengenai akidah, akhlak dan sebagainya. Ya. Bahkan riwayat dari Hamad bin Zaid bahwa riwayat menyebutkan kaum zindik sudah memalsukan sekitar 12.000 hadis palsu, saking banyaknya. Ya. Ketiga, ta'asub kepada imam, negara, dan suku. Artinya, saking fanatiknya terhadap mazhab, fanatiknya terhadap imam, negara, dan suku, maka banyak sekali orang yang membuat hadis-hadis palsu. Ya. D. Ahli kisah yang ingin menarik pendengarnya. Ya. Kemudian ya, jadi bercerita saja, aku ujar Nabi, aku ujar ini, bla bla, padahal dia tidak benar. Kemudian membolehkan hadis palsu untuk kebaikan. Ini juga banyak sekali orang-orang yang membuat hadis palsu dengan cara apa? Bahwa ini untuk kebaikan. Yang keenam, mencari muka di depan penguasa. Tinggal bikin aja supaya penguasa lebih dihormati, dihargai, dan kita mendapatkan tempat di sisi penguasa. Ya, kita jangan mengarahkan kemana-mana ya, kita fokus belajar saja. Jangan kemana-mana, ini karena arahnya lain-lain. Ya. Kemudian ada perselisihan para ulama dan teologi dan sebagainya. Nah, bagaimana cara ulama memberantas hadis palsu? Pertama ada istilahnya isnad yang kita pelajari, sanad ya. Ada yang namanya takhrijul hadis atau istilahnya mengeluarkan dan meneliti hadis-hadis. Yang ketiga, pengawasan ketat terhadap para pendusta hadis. Jadi siapa-siapa yang melakukan pendusta hadis dicari nama itu, kemudian diteliti di mana aja dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Kemudian D, menjelaskan hal ehwal rawi. Menjelaskan siapa rawinya, apa sebagai rawinya ya. Kemudian yang ke E, menceritakan bahwa ciri-ciri hadis palsu, pertama, pengakuan rawi itu sendiri. Kedua, adanya petunjuk yang disamakan dengan pengakuannya dari gurunya atau dari orang yang telah berdusta. Ya, misalnya, oh ini tuh berdusta, dia mau hadis palsu. Ya. Ketiga, rawi itu pendusta. Ya. Nah, kalau dari segi matannya, biasanya hadis palsu itu dilihat dari apa? Buruk susunan kata-katanya atau kalimatnya, ya terjemahannya aneh. Ya. Barang saya makan apel, maka dia mendapatkan kampunan dari Allah SWT seumur hidupnya. Itu kan aneh nih. Ya masa makan apel saja gitu ya. Salah satunya hadisnya bertentangan dengan akal sehat dan isinya tidak bisa ditampilkan. Seperti apa contohnya? Misal, barang siapa yang puasa 3 hari 3 malam, maka dia mendapatkan ilmu ma'rifah. Sementara hadis Nabi melarang
atau mengatakan tidak boleh melakukan hadis lebih lama 1 hari 1 malam atau wisal. Kemudian bertentangan dengan ilmu kedokteran, kemudian bertentangan dengan akal sehat karena seperti dongeng, ya, dan seterusnya. Kemudian bertentangan dengan sejarah, kemudian bertentangan dengan kenyataan umum di masa sahabat, atau bisa kategorikan hadisnya kepala besar tapi perbuatannya kecil saja, ya, atau perbuatan siksa besar tapi perbuatannya kecil, ya. Itu juga bisa diartikan sebagai hadis-hadis yang palsu, ya. Nah, bagaimana jika misalnya bertentangan fitrah manusia, Pak? Bisa jadi juga hadisnya palsu, ya. Jadi fitrah juga bagian daripada hadis palsu. Demikian materi hari ini, silahkan Anda baca dan kemudian Anda resum materinya dengan baik. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.